Di luar tenda alam abadi, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus ke arah mereka dan menghancurkan tenda-tenda yang seperti rumah besar. Murid alam abadi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari reruntuhan untuk melihat pelakunya. Guru Oyun, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Rong Xin berlari keluar, tampak benar-benar acak-acakan saat dia memelototi Guru Oyun dengan marah. Guru Oyun hanya meliriknya tanpa perasaan, dan tersenyum dingin. Rong Xin, aku belum membuatmu membayar semua yang telah kamu lakukan kepada Wei Yi. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan bergabung dengan organisasi lain dan mencoba untuk menyakiti anggota keluarga Dongfang, dan Yuer terluka parah karena ini. Kamu, apa yang kamu katakan? Kecemasan melintas di mata Rong Xin, saat dia menenangkan emosinya dan berkata, Guru Oyun, kamu terlalu kurang ajar. Ini adalah wilayah alam abadi, bukan tempat bagimu untuk menunjukkan perilaku kejammu. Di masa lalu Rong Xin tidak akan pernah berani berbicara dengan Guru Oyun dengan cara ini, namun sekarang dia mendapat dukungan dari alam abadi. Mengapa dia harus terus takut pada wanita ini? Aku datang untuk membalas dendam dari alam abadi. Tentu saja, ini juga termasuk semua organisasi yang telah bergabung dengannya juga. Wajah Guru Oyun diselimuti cahaya dingin, tatapannya yang jernih dan dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang bawa tuan dari alam abadi kepadaku. Saat Guru Oyun menyerbu alam abadi begitu tiba-tiba, dia telah menarik cukup banyak penonton. Selain fakta bahwa dia baru saja terlihat membawa seorang pemuda berlumuran darah kembali ke tendanya, banyak yang sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Namun tidak ada dari mereka yang mengharapkan dia memiliki keberanian untuk menuntut Tuan Abadi untuk menunjukkan dirinya. Guru Oyun, kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk menuntut Tuan Abadi untuk menemuimu? Bermimpilah, kami akan melupakanmu yang berdiri di sini sendirian. Bahkan jika kamu telah menampilkan organisasi itu di bawah komandomu untuk dilihat semua orang, kamu masih bukan tandingan Tuan Abadi. Sebagai manusia, kamu harus tahu tempatmu. Melihat bagaimana Guru Oyun datang sendiri, Rong Xin tidak merasa takut. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, bawa Tuan dari alam abadi kepadaku. Suara Guru Oyun bergema melalui awan dan bergema di langit. Jika tidak, aku akan membunuh setiap anggota alam abadi. Rong Xin ingin tertawa. Apakah wanita ini tidak mampu memahami kata-kataku? Dia pikir dia dewa, dia berani menghina Tuan Abadi dan mengancamnya dengan membunuh semua orang di alam abadi. Dia pikir dia siapa? Dia memiliki keberanian untuk berbicara banyak sampah sementara dia berdiri di sini sendirian. Dia terlalu sombong. Tepat ketika Rong Xin hendak mengutuk keras, senyumnya tiba-tiba membeku di tempatnya, dan dia melebarkan matanya seolah-olah dia baru saja melihat monster. Syok menyelimuti matanya. Guru Oyun yang awalnya sendirian tiba-tiba ditemani banyak orang dan makhluk spiritual yang muncul begitu saja. Mereka mengepung seluruh medan perang dalam masa yang padat dan masing-masing dari mereka memancarkan sikap gagah berani. Ini? Apa ini? Dari mana semua ini berasal?
Namun yang paling mengejutkan dari mereka semua muncul dari belakang mereka. Azure Dragon besar telah muncul di langit. Dia menyerupai penguasa tertinggi saat dia memandang rendah manusia kecil dan binatang spiritual. White Tiger yang anggun berjalan di bawahnya, mata biru jernihnya dipenuhi dengan senyuman. Di sebelah White Tiger adalah Black Turtle dengan ekor panjang seperti ular, matanya juga sangat indah dan cangkangnya yang keras bersinar di bawah sinar matahari. Ini, bukankah mereka 3 dari 4 binatang spiritual ilahi, Black Turtle, White Tiger, dan Azure Dragon? Rongsin benar-benar terkejut. Dia telah lama mendengar desas-desus tentang bagaimana Guru Oyun memiliki Azure Dragon dan White Tiger di sisinya. Namun demikian, desas-desus tidak berdasar. Jadi bagaimana mungkin binatang spiritual legendaris muncul di sampingnya sekarang? Dia tidak pernah berpikir bahwa rumor itu bisa benar. Ketiga binatang spiritual ilahi ini terlihat persis seperti yang mereka lihat di lukisan kuno. Jika Vermilion berada di tengah-tengah mereka, dia akan memiliki keempat binatang spiritual ilahi. Sudah lama aku tidak keluar. Aku akhirnya bisa sedikit melonggarkan tubuhku. Yan menguap dan mengedipkan matanya dengan mengantuk. Sebuah kekuatan tak terlihat yang besar kemudian meletus, menyebabkan wajah semua orang berubah. Ini adalah kehormatan bela diri. Rongsin menggigit bibirnya. Binatang spiritual ini bisa berubah menjadi manusia dan juga berada di peringkat kehormatan bela diri dengan kekuatan yang luar biasa, namun dia tidak bisa merasakan peringkat pastinya. Bunuh semua anggota alam abadi. Guru Oyun perlahan mengangkat kepalanya, dan niat membunuh melintas di matanya. Dan gantung mayat mereka untuk dilihat semua orang. Dia tidak puas dengan hanya memusnahkan alam abadi, dia ingin menggantung mayat mereka untuk dilihat semua orang. Dia tidak hanya membalas dendam atas nama Xia Linyu, dia juga memastikan bahwa begitu dia meninggalkan daratan roh barat, tidak ada seorang pun di bumi yang berani menyentuh orang-orang terdekatnya. Jadi bagaimana jika aku harus kejam? Jadi bagaimana jika aku harus tanpa ampun? Jika ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk melindungi orang yang aku cintai, aku tidak keberatan berubah menjadi iblis. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Rongsin akhirnya merasa takut. Dia mundur ke belakang saat dia menggertakkan giginya dan wajahnya pucat pasi. Guru Oyun, aku sekarang adalah anggota dari alam abadi. Jadi bagaimana jika kamu memiliki banyak kultivator di pihakmu? Kamu bukan tandingan alam abadi. Guru Oyun sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Setelah dia memberikan perintahnya, dia bahkan tidak melihat ke arah Rongsin. Sebaliknya, dia dengan tenang menginstruksikan. Selain anggota Ordo Kedokteran, bunuh semuanya. Dia tidak punya niat untuk menyelamatkan Ordo Kedokteran, sebaliknya, mereka akan diberikan kepada Wei Yi, yang kemudian akan menanganinya secara pribadi. Seperti yang Anda perintahkan Tuan. Bawahannya menjawab serempak, suara mereka yang tajam dan jernih bergema di seluruh medan perang.
Yang terhormat Tuan Tianqi berdiri di belakang kerumunan saat dia mengamati tindakan Guru Oyun. Dia tersenyum pahit dan menghela nafas. Sepertinya kali ini gadis kecil itu akhirnya membuat keputusan. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa mengikuti keinginannya. Kebodohan alam abadi yang harus disalahkan untuk ini. Mereka jelas tahu bahwa pertempuran dengan iblis akan segera diluncurkan, namun mereka masih menggunakan cara untuk menyelesaikan keluhan pribadi mereka di depan umum dengan mencoba membunuh anggota keluarga Dongfang. Karena itu, bahkan jika mereka dimusnahkan, orang mungkin mengatakan bahwa mereka merebus jus mereka sendiri. Guru Oyun memiliki kecenderungan alami untuk tidak mentolerir pembuat onar. Ini bukanlah sesuatu yang alam abadi tidak sadari, namun tetap saja mereka bersikeras untuk melakukan sesuatu seperti ini. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan gadis kecil ini karena kurang ajarnya dalam menyerang menuju alam abadi. Di tanah sekitar medan perang, organisasi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya sedang mendiskusikan situasi dengan suara rendah, saat mereka fokus pada pertempuran antara kedua belah pihak yang telah meledak di depan mereka. Namun mereka semua berpendapat bahwa semuanya akan berakhir menyedihkan bagi Guru Oyun, terlepas dari seberapa besar kekuatannya telah tumbuh. Tuan dari alam abadi masih merupakan kehormatan bela diri tingkat tinggi. Bagaimana dia bisa melawannya? Berhenti. Tepat saat pertempuran menjadi lebih intens, sebuah suara marah meledak melalui ruang. Sosok berbaju putih perlahan mulai terlihat. Wajah dingin pria itu menahan amarah yang tak tertahankan. Guru Oyun, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan abadi menggertakkan giginya, saat dia memelototi wanita muda di bawahnya dengan marah. Aku baru saja pergi sebentar hanya untuk menyaksikan wanita ini membunuh murid-muridku sendiri. Ketika aku kembali, dia hanya pengganggu yang tak tertahankan. Bahkan ketika memukul seekor anjing, seseorang harus melihat tuannya. Dia telah membantai begitu banyak orangku di depan mata semua orang. Apakah dia tidak menempatkan arti penting pada posisiku sama sekali? Ini jelas merupakan penghinaan yang ditujukan untukku. Abaikan dia. Guru Oyun melirik Tuan Abadi dan terus mengeluarkan perintahnya. Terus bunuh mereka semua. Niat membunuh melintas di mata Tuan Abadi. Dia menyerangnya dengan marah saat dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya ke telapak tangannya dan mengarahkannya ke kepala Guru Oyun. Bagi banyak saksi, satu pukulan dari Tuan Abadi pasti akan membelah kepala Guru Oyun menjadi dua secara tragis. Namun saat tangan Tuan Abadi hendak mendarat di kepala Guru Oyun, dia mundur seolah-olah dia telah menumbuhkan mata di atas kepalanya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan membalas serangannya. Fluktuasi yang kuat meledak di antara keduanya. Jubah mereka dihancurkan oleh kekuatan belaka, membuatnya robek dan compang camping. Guru Oyun merasakan mati rasa di telapak tangannya. Dia berada dalam situasi berbahaya tetapi dia menarik tangannya yang tidak memiliki bekas luka. Dia dengan lembut mengayunkannya saat dia menatap tajam ke arah Tuan Abadi. Guru Oyun, kamu memiliki terlalu banyak keberanian. Kamu bahkan berani menyeberangi alam abadi.
Mungkinkah kamu benar-benar tertipu dengan pemikiran bahwa akan mudah untuk menyalahgunakan Tuan Abadi? Dada Tuan Abadi terbakar dengan amarah yang berapi-api. Dia sangat berharap bisa merobek wanita di depannya menjadi berkeping-keping. Karena alam abadi telah mengirim bawahan mereka untuk membunuh para murid keluarga Dongfang dan melukai kerabat dekatku dengan parah. Jadi mulai hari ini alam abadi harus tidak ada lagi. Suara wanita itu dingin dan tenang, namun terasa seperti beban berat saat menghantam hati banyak orang. Tuan Abadi tertawa terbahak-bahak, dia meludah dengan marah saat dia menjawab dengan galak. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka semua? Guru Oyun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menganggap semua orang berada di bawahmu hanya karena kamu memiliki bakat yang hebat? Lupakan membunuh mereka, bahkan hidupmu akan segera diambil olehku. Jika mereka benar-benar mati, itu akan menjadi kesalahan mereka karena lebih lemah. Apa hubungannya denganku? Mereka yang tidak memiliki kekuatan harus mati. Guru Oyun mengangguk, menunjukkan persetujuan. Pernyataanmu tidak salah. Jika kamu tidak dapat mengalahkanku, maka kamu harus mati di sini juga. Kerumunan tercengang setelah mendengar pernyataan egois ini. Guru Oyun memang jenius, tetapi itu tidak berarti bahwa dia yang masih di usia yang sangat muda akan memiliki kemampuan untuk mengalahkan kehormatan bela diri tingkat tinggi. Setitik debu berani bertengkar dengan matahari dan bulan. Tuan Abadi mencibir. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk dapat mengalahkanku? Kamu tidak pantas untuk melawanku. Tuan Abadi benar, di daratan ini, semakin tinggi pangkatnya, semakin kuat paksaan mereka. Jika seseorang adalah kehormatan bela diri tingkat tinggi, bahkan 100 kehormatan bela diri tingkat rendah tidak dapat mengalahkan orang itu, kecuali mereka memiliki senjata spiritual. Namun sebagai penguasa alam abadi, Tuan Abadi telah memiliki bertahun-tahun informasi orang dalam dari alam abadi. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak memiliki setidaknya 1 atau 2 senjata spiritual? Oleh karena itu, Guru Oyun sama sekali bukan tandingannya. Berhenti. Yang terhormat Tuan Tianqi tidak bisa lagi mengabaikan ini dan segera bergegas ke arah mereka. Tubuhnya yang tua berubah menjadi badai saat dia mengarahkan serangannya ke arah Tuan Abadi. Tuan Abadi memelototinya dengan dingin dan menghasilkan sinar cahaya yang kuat dengan lambaian tangannya. Itu membanting keras ke dada yang terhormat Tuan Tianqi, menyebabkan dia mundur kembali. Bahkan anggota Sekte Roh ingin mencampuri urusan orang lain. Tuan Abadi mencibir menatap wajah pucat dan tua yang terhormat Tuan Tianqi. Jangan lupa, 3 otoritas besar dianggap sebagai satu tubuh, terlepas dari pertengkaran internal kita. Ketika berhadapan dengan musuh lain kita semua harus berada di pihak yang sama. Namun kamu ingin membantu orang luar untuk melawanku. Yang terhormat Tuan Tianqi berbicara dengan jijik. Sebagai Tuan Abadi dan kehormatan bela diri tingkat tinggi, bukankah sedikit tidak dapat dimaafkan bagimu untuk menyebabkan masalah bagi seseorang dari generasi muda? Selanjutnya alam abadi yang telah bertindak tidak masuk akal terlebih dahulu.
Tuan Abadi tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Tawanya dipenuhi dengan kesombongan dan kegilaan, bibirnya melengkung membentuk sudut sarkastik. Bertindak tidak masuk akal terlebih dulu, alam abadi tidak pernah melakukan tindakan kasar seperti itu. Juga, jika aku ingin membunuh siapapun, mereka pasti pantas mati. Guru Oyun telah membunuh banyak orang, banyak yang mati secara tidak adil di tangannya. Aku sebagai penguasa alam abadi harus bertindak menggantikan surga dan menyingkirkan bencana ini. Apa dosa yang ada di dalamnya? Aku hanya membunuh keluarga Dongfang sebagai cara untuk menghadapi wanita ini. Jadi aku tidak percaya bahwa aku salah dalam hal apapun. Tuan Abadi mencibir saat dia mengalihkan pandangannya ke wajah tanpa ekspresi Guru Oyun. Dia menatapnya dengan tatapan memerintah, menatapnya seolah-olah dia adalah semut yang tidak penting dan dia adalah dewa yang mengendalikan kehidupan semut itu. Betul sekali, di hati Tuan Abadi, dia adalah dewa dari daratan roh barat. Semua orang hanya harus mendengarkan perintahnya saja, dan jika ada yang mencoba menentangnya, mereka juga akan menjadi musuh daratan. Kamu, yang terhormat Tuan Tianqi gemetar karena marah. Dia akan mengatakan sesuatu lagi ketika suara wanita yang jelas dan tenang perlahan-lahan melayang ke telinganya. Yang terhormat Tuan Tianqi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekte roh tidak perlu turun tangan. Wanita itu dengan lembut mengangkat wajahnya yang halus di tengah angin malam, dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Alam abadi, aku bisa mentolerir apapun yang telah kamu lakukan di masa lalu hingga akhir hari. Namun satu-satunya hal yang tidak bisa aku toleransi adalah kerugian yang ditimbulkan organisasimu terhadap orang-orang yang telah aku sumpah untuk aku lindungi. Karenanya, alam abadi akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Maka aku benar-benar ingin melihat apakah kamu bisa melakukannya. Tuan Abadi tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tawa yang dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es, menyebabkan semua orang di sana mundur dengan pemahaman yang tidak disadari. Mereka meninggalkan ruang besar di tengah, takut bahwa mereka akan terluka dari efek pertempuran yang akan datang. Jumlah aura yang tak ada habisnya meletus dari keberadaan Tuan Abadi. Dari kejauhan, dia tampak benar-benar tanpa ampun saat dia berdiri tegak di tengah kabut putih. Kemudian pedang putih muncul di tangannya, itu memancarkan hawa dingin yang begitu dingin sehingga bisa membekukan seseorang menjadi es. Dia mengacungkannya ke arah Guru Oyun dalam satu gerakan cepat. Sosoknya yang tinggi mulai melingkari tubuh ramping Guru Oyun. Pedang di tangan pria itu mengikuti ejekannya dan perlahan mengarah ke bawah. Angin liar naik mengelilingi keduanya. Segera, kerumunan menyaksikan pedang Tuan Abadi jatuh, menembus dada Guru Oyun. Pedang itu telah menembus dada wanita itu, tetapi yang aneh adalah, ketika pedang itu menembus, tidak ada darah. Seketika, Tuan Abadi menyipitkan matanya dan mengerutkan alisnya pada sosok yang perlahan pudar. Sebuah bayangan. Kerumunan kaget, mereka tidak pernah berpikir bahwa wanita ini, yang dadanya baru saja ditusuk oleh pedang Tuan Abadi, dapat membuat bayangan. Merasakan hembusan angin di belakangnya,
Tuan Abadi mengejek dengan dingin sebelum buru-buru berbalik untuk mengangkat pedangnya dan memblokir serangan. Wanita di belakangnya langsung dikirim mundur dan jejak darah segar menetes dari sudut bibirnya. Tuan Abadi mengejek lagi saat senyum menghina muncul di sudut bibirnya. Ia menatap wanita di hadapannya dengan tatapan merendahkan. Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Energi gelombang yang kuat muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi kepalan besar di depannya. Itu ditujukan ke arah Guru Oyun dan sepertinya mengandung kekuatan untuk meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Segala sesuatu di bumi tampak pucat mengingat kekuatan seperti itu. Guru Oyun buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkap tinju, tetapi tekanan tinggi dengan cepat mengeringkan wajahnya yang berwarna. Tatapannya yang jernih dan dingin menembus lapisan tebal penghalang dan jatuh ke wajah arogan pria itu. Gelombang demi gelombang energi datang menebang dari kehampaan. Mereka ditujukan tanpa ampun ke arah sosoknya yang halus dan ramping. Tetapi Guru Oyun tidak mundur, jubah hijaunya sekarang menjadi robek dan kuyu saat berkibar lembut melawan angin malam. Tuan Abadi merasakan sedikit keterkejutan, seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan wanita di depannya untuk berhasil melawan serangannya yang kuat. Kamu sudah selesai. Guru Oyun menyeka darah dari sudut bibirnya dan menatap tanpa emosi ke wajah Tuan Abadi yang terkejut. Dia berbicara dengan suara yang jelas dan dingin. Karena kamu sudah selesai, sekarang giliranku. Setelah dia berbicara, wanita itu mengangkat pedangnya sendiri ke arah horizontal. Pedang itu memancarkan cahaya putih yang bisa merenggut jiwa seseorang. Seolah-olah itu adalah cahaya yang sangat terang yang bersinar di hati manusia. Raungan keras terdengar dari pedang panjang di tangan wanita itu. Pada saat itu, seluruh pegunungan menggigil. Seekor naga putih besar terbang keluar dari pedang. Itu meludahkan seteguk nafas naga ke arah Tuan Abadi yang hanya beberapa meter jauhnya. Senjata spiritual tingkat tinggi. Wajah Tuan Abadi akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Ekspresi di matanya tenggelam saat dia melihat nafas naga itu melayang ke arahnya. Dia dengan cepat mundur dan memblokir serangan itu. Senjata spiritual tingkat tinggi. Wanita ini memiliki senjata spiritual tingkat tinggi di tangannya. Hanya senjata spiritual tingkat tinggi yang bisa berisi roh senjata. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki benda yang begitu kuat di tangannya. Jika aku tidak salah mengartikan ini, kekuatan Guru Oyun tampaknya berada di peringkat kehormatan bela diri tingkat rendah. Seorang kehormatan bela diri tingkat rendah berusia 20 tahun, berapa banyak orang di daratan ini yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mencapai ini? Hati orang banyak terguncang, tetapi secara kolektif, mereka semua malah merasa kasihan. Jika dia bisa menunggu beberapa tahun lagi, mungkin tidak ada seorang pun di daratan ini yang bisa melawannya. Sayangnya dia terlalu gegabah. Terlepas dari situasinya, Tuan Abadi, kehormatan bela diri tingkat tinggi, bukanlah seseorang yang bisa dia kalahkan dengan mudah. Peluangnya untuk sukses sangat tipis, bahkan jika dia memiliki senjata spiritual tingkat tinggi di tangannya.
Selain pertarungan Guru Oyun, pertempuran lainnya juga masih berlangsung. Anggota Sekte Iblis dan banyak binatang spiritual memiliki haus darah di mata mereka. Selama anggota alam abadi ada di dekatnya, mereka semua akan mati oleh cakar iblis mereka. Dengan demikian, di bawah langit yang ternoda oleh sisa-sisa matahari terbenam, orang bisa mencium bau darah yang kental di udara. Warna merah menyala di langit malam dengan cemerlang, itu benar-benar mengejutkan. Naga putih itu meledak dari pedang panjang berulang kali saat ia menyerang tanpa ampun ke arah Tuan Abadi. Tuan Abadi menggunakan lengan bajunya untuk memblokir serangan yang pertama dan wajahnya yang tampan menjadi semakin dingin. Terlalu cepat, gerakan naga putih ini sangat cepat. Jika dia ingin menyerang Guru Oyun dengan mengitarinya, naga putih itu masih akan menghalanginya lagi dan lagi. Bahkan jika dia lupa berapa kali dia membunuh naga putih, naga itu akan selalu terlahir kembali dari pedang panjang. Sebagai roh senjata, naga putih tidak bisa dibunuh, kecuali seseorang menghancurkan senjata itu sendiri. Guru Oyun. Hati Tuan Abadi tenggelam ke kedalaman keberadaannya. Dia menatap wanita tanpa emosi dan berkata, "Lawan aku sendirian jika kamu sangat terampil. Kamu menggunakan senjata spiritualmu untuk memblokirku. Kemampuan macam apa itu?" Guru Oyun dengan tenang balas menatap Tuan Abadi dan tidak menanggapi. Di bawah pengawasan orang banyak, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Seketika, energi spiritual tak berujung berputar di sekitar bagian atas kepalanya, membentuk badai yang kuat. Sebuah terobosan untuk kehormatan bela diri tingkat menengah. Semua orang tercengang dan menatap kaget pada Guru Oyun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki terobosan. Aku tidak berharap untuk terburu-buru di sini tepat pada waktunya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tidak jauh dari sana, di antara kerumunan, seorang pria yang tampak jahat sedang duduk di kursi santai sambil mengamati jalannya pertarungan. Bibirnya melengkung menjadi senyum malas saat jarinya dengan lembut membelai dagunya. Dia diapit oleh sekelompok pelayan wanita cantik yang tak tertahankan dengan ekspresi keras di masing-masing wajah mereka. Mereka berdiri di sampingnya seperti tunggul pohon yang berakar ke tanah. Namun Xiao Yuner benar-benar adik perempuan Gu Sengqiao. Kekuatan yang dia pegang di tangannya benar-benar mengejutkan. Mata memikat pria itu melengkung menjadi senyum yang begitu indah sehingga tak terlukiskan. Semakin besar lautan spiritual, semakin cepat terobosan di masa depan. Dia telah membuktikannya hari ini. Pria itu terus memperhatikan Guru Oyun saat senyum di matanya semakin terlihat. Sudah lebih dari 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu dan wanita ini menjadi sangat kuat. Namun, sebuah pikiran yang tidak diketahui terlintas di benaknya dan cahaya yang tidak jelas melintas di matanya. Terlalu cepat bagi siapapun untuk menyadarinya, dan pria itu segera kembali ke senyum nakalnya. Setelah terobosan Guru Oyun selesai,
dia mengangkat pedang panjangnya sekali lagi dan naga putih itu menyerbu dengan raungan keras. Tubuhnya yang besar kemudian menghantam Tuan Abadi dengan keras. Mengikuti terobosan Guru Oyun, kekuatan senjata spiritualnya telah tumbuh juga. Tuan Abadi buru-buru mengambil pedangnya untuk memblokir serangan, tetapi lengannya tampak bergetar hebat seolah-olah kulitnya akan robek. Dia mundur kembali dan senyum dingin di wajahnya menjadi semakin serius. Guru Oyun. Mata Tuan Abadi tampak dingin dan wajahnya seperti es. Dia masih memandang Guru Oyun seolah-olah dia adalah seekor semut, tatapannya penuh dengan kesombongan. Sekarang kamu memang telah mencapai tingkat di mana kamu memiliki hak untuk bertarung denganku. Karena itu aku tidak akan bersikap mudah padamu. Dia mencengkeram pedang di tangannya dan muncul kembali di belakang Guru Oyun dalam sekejap. Tuan Abadi berdiri tegak di udara tipis dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sebelum menebasnya tanpa ampun ke tengkorak Guru Oyun. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Guru Oyun tampaknya memiliki mata di belakang kepalanya saat dia memblokir serangan dengan gelombang pedang panjangnya. Cahaya berapi-api meletus bersama dengan gelombang besar energi spiritual, menghancurkan segala sesuatu di sekitar kedua lawan. Tuan Abadi mengejek dengan dingin, lengannya tertekuk saat dia mendorong pedang Guru Oyun dengan keras. Kaki Guru Oyun menggali alur di tanah di bawah kekuatannya, tetapi dia tidak pernah melonggarkan cengkeramannya dan terus mencengkeram pedangnya erat-erat di tangannya. Dia kemudian mengumpulkan semua kekuatannya dan mengarahkannya ke pedangnya. Angin kencang bertiup dan jubah hijaunya menari-nari di udara. Angin segera menghancurkan sisa jubahnya, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya dan terus mengirimkan semua kekuatannya ke pedang panjangnya. Tiba-tiba pedang itu diliputi badai merah dengan panas terik yang menjanjikan kehancuran. Aku tidak peduli tentang apa yang telah dilakukan alam abadi, tetapi kali ini, kamu telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kamu lakukan. Apa? Tuan Abadi terguncang. Tetapi sebelum dia bisa mendapatkan kembali akal sehatnya, badai merah di pedang Guru Oyun dilemparkan ke arahnya, langsung mengelilingi tubuhnya. Namun terlepas dari teknik yang memakan waktu, seberkas cahaya segera keluar dari badai merah dan membaginya menjadi dua, menyebabkannya menyebar ke dalam kehampaan. Namun kerumunan itu tercengang ketika mereka melihat orang yang muncul dari badai. Pria yang sebelumnya anggun dan tampak suci sekarang tampak sobek dan compang-camping. Rambutnya benar-benar berantakan seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari tumpukan sampah. Seluruh keberadaannya tidak lagi membawa perawakan yang awalnya bermartabat dari Tuan Abadi. Dia sekarang benar-benar marah dan wajahnya yang dingin dan keras menjadi sangat marah. Jika ada orang yang tidak mengetahui situasinya yang melihat wajahnya sekarang, mereka akan langsung berasumsi bahwa Guru Oyun baru saja membunuh seluruh keluarganya. Guru Oyun. Dia menggertakkan giginya saat dia meludah. Sejak aku menjadi Tuan Abadi, aku selalu diperlakukan dengan hormat, namun tidak hanya wanita di hadapanku ini yang mengancam untuk menghancurkan alam abadi. Dia telah mempermalukanku di depan begitu banyak orang, dia telah melewati batas. Tiba-tiba dia tersenyum, senyum ini tidak mengandung kesombongan sebelumnya, itu malah dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Jika kamu benar-benar terampil, kamu seharusnya tidak memiliki masalah untuk meletakkan senjata spiritualmu dan bertarung dengan benar denganku.
Jika bukan karena senjata spiritual di tanganmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkanku." Guru Woyun memberinya tatapan dingin dan meludah dengan dingin. "Idiot. Idiot, wanita ini memiliki keberanian untuk mempermalukanku dengan menyebutku idiot." Tuan Abadi benar-benar terhina. Dia tidak lagi peduli dengan citra publiknya yang elegan saat dia menyerang Guru Woyun seperti orang gila. "Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu mengerti bahwa siapapun yang menentang alam abadi akan dihadiahi dengan akhir yang buruk." Jumlah kekuatan yang tak terbatas meletus, membawa aura yang begitu kuat sehingga bisa menyebabkan kehancuran. Tuan Abadi mengumpulkan semua kekuatannya ke depan tubuhnya dan melemparkan semuanya tanpa ampun ke arah Guru Woyun. Naga putih keluar dari pedang sekali lagi. Itu bangkit dalam satu lompatan dan mengarahkan napas naganya ke arah Tuan Abadi. Sebelumnya naga putih mungkin tidak bisa mengalahkan Tuan Abadi, namun dengan peningkatan kekuatan Guru Woyun, kekuatan senjata spiritual juga meningkat ke level lain. Karena itu, setelah bersentuhan dengan panas yang menyengat ini, tubuh Tuan Abadi tiba-tiba menjadi lamban dan jatuh dari langit, menabrak tanah dengan keras. Sejumlah besar darah menyembur dari mulutnya, mengecat tanah menjadi merah. Mata Tuan Abadi telah berubah menjadi merah. Dia memelototi gadis yang tenang dan tenteram itu sebelum menggerutu. "Guru Woyun, kamu akan menyesali ini. Ya, untuk semua yang dia lakukan padaku hari ini, wanita ini akan menyesalinya." "Menyesali?" Guru Woyun tersenyum dingin. "Aku pasti akan menyesal jika aku tidak membunuhmu hari ini." Alam abadi memiliki keberadaan yang cerah dan suci. Kami mewakili seluruh daratan roh barat. Jika kamu menjadikanku musuhmu, kamu akan dilemparkan ke neraka, tidak akan pernah bereinkarnasi. Tuan Abadi sekali lagi menunjukkan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya saat dia menatap Guru Woyun dan meludah. "Selain itu, jika kamu memusnahkan alam abadi hari ini, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan iblis ketika mereka menyerang daratan. Kamu akan menjadi penjahat terbesar di daratan." "Maaf, hanya aku saja sudah cukup untuk berurusan dengan iblis, tidak perlu bagi alam abadi untuk membantu." Guru Woyun mengangkat bahunya, suaranya terdengar seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan di hari yang cerah. Tuan Abadi tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon menggelikan. "Guru Woyun, pikiranmu terlalu sederhana. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa iblis dapat dengan mudah dikalahkan? Pemimpin kekuatan iblis mungkin berada di level yang sama denganku. Itu berarti dia adalah kehormatan bela diri tingkat tinggi juga. Namun tahukah kamu bagaimana kami telah melawan iblis-iblis itu selama ini? Bahkan setelah kehormatan bela diri tingkat tinggi dari 3 otoritas besar bergabung, kami tidak bisa mengalahkannya, kami hanya bisa melawannya selama setengah bulan. Ketika aku melihat betapa kamu mengandalkan senjata spiritual ini untuk mengalahkanku, kamu jelas bukan tandingan pemimpin iblis." Guru Woyun mengangkat alisnya dan menatap Tuan Abadi dengan matanya yang jernih dan dingin. "Nona Gu,
Ada beberapa hal yang aku tidak yakin harus aku sebutkan. Saat itu sebuah suara berbicara dari kerumunan. Tuan dari Istana Dunia Bawah Ametis melangkah keluar dari kerumunan. Dia melirik Tuan Abadi yang terbaring di tanah dan mengerutkan alisnya. Cahaya dingin melintas di matanya sebelum tatapannya kemudian jatuh pada Guru Oyun. "Nona Gu, tolong dengarkan aku." Tuan Istana tersenyum pahit. Pengadilan neraka tidak pernah cocok dengan alam abadi, namun ada alasan mengapa kami menghindari konfrontasi besar setelah bertahun-tahun. Ini semua demi perang iblis. 3 otoritas besar tidak dapat ada tanpa satu sama lain, jadi terlepas dari seberapa besar aku tidak menyukai alam abadi, aku tidak pernah menindaklanjutinya. Jika kamu benar-benar ingin menghancurkan alam abadi Nona Gu, maka kamu harus menunggu sampai akhir pertempuran. Kalau tidak, ketika iblis memasuki daratan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Berdasarkan keadaan sebelumnya, mereka akan dapat menghentikan iblis bahkan jika mereka tidak memiliki dukungan alam abadi tetapi dengan tambahan Guru Oyun. Namun dia baru saja menerima kabar bahwa kekuatan iblis telah tumbuh dengan pesat tahun ini. Ini terutama benar tentang pemimpin iblis. Tuan Istana khawatir bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Inilah mengapa dia memutuskan untuk menenangkan Guru Oyun. Lagi pula dalam keadaan seperti ini, mereka masih membutuhkan kekuatan alam abadi. Tuan Abadi mencibir. Dia tidak merasa berterima kasih kepada Tuan Istana karena membelanya. Baginya, semua yang dikatakan Tuan Istana diharapkan, itu adalah kesalahan daratan karena tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri tanpa kekuatan alam abadi. Guru Oyun tertawa dingin saat dia menoleh ke arah Tuan Abadi yang tampak arogan dan berbicara dengan dingin. "Apa hubungannya keamanan daratan denganku? Jika aku bahkan tidak dapat melindungi mereka yang ingin aku lindungi, apa gunanya memiliki daratan ini? Aku tidak akan menyelamatkan siapapun dari alam abadi hari ini. Kalau tidak, setelah ini akan ada lebih banyak orang yang akan menemukan alasan untuk menyakiti orang-orang yang paling dekat denganku. Aku tidak peduli apakah itu alam abadi atau alam hantu, aku juga tidak peduli dengan iblis. Yang aku tahu adalah bahwa mereka yang menyakiti orang-orang terdekatku akan membayar semua yang telah mereka lakukan. Aku akan membunuh mereka semua sekarang juga, tidak ada yang akan terhindarkan." Suara wanita itu sejelas dan sedingin biasanya, tetapi keganasan kata-katanya menghantam keras ke hati semua orang yang hadir. Saat mereka menatapnya dengan ketakutan, kilatan jubah hijau perlahan mulai menuju ke arah Tuan Abadi. "Di masa lalu kamu telah memburu dan mencoba membunuhku, apakah itu menyenangkan? Sekarang karena kamu terluka parah, hari ini tidak peduli siapa yang melangkah untuk memohon belas kasihan untukmu, aku tidak akan melepaskan satu orang pun dari alam abadi." Guru Oyun perlahan menutup matanya. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan sosok ramping dan halus yang terbaring di genangan darah. Memikirkan lengan yang lumpuh itu terutama menyebabkan hatinya sakit. Saat dia membuka matanya, nyala api yang tak terbatas menyertai kemarahan berapi-api wanita itu berputar keluar dari dalam dan diarahkan hanya pada Tuan Abadi. Itu adalah api kehancuran dunia, juga dikenal sebagai api nirwana.
Api nirwana bisa menghidupkan orang mati. Pada saat yang sama, mereka juga bisa membawa rasa sakit pada musuh, sehingga meskipun mereka ingin mati, mereka tidak bisa mati. Hanya ketika jiwa mereka terbakar habis mereka akhirnya bisa menghilang dari muka bumi. Mereka kemudian tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Oleh karena itu, disertai dengan jeritan menyayat hati Tuan Abadi, semua orang di sana menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka menyaksikan api menelan Tuan Abadi, dagingnya jatuh dari tubuhnya sedikit demi sedikit dan dibakar menjadi abu sampai tulangnya terlihat jelas. Tidak lama kemudian, tulang-tulangnya juga dilalap api. Namun pada saat berikutnya, Tuan Abadi yang telah berubah menjadi abu dihidupkan kembali. Betul sekali, dia telah dihidupkan kembali tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Dia telah dihidupkan kembali sebagai orang yang benar-benar normal. Tetap saja, dia tidak dapat melarikan diri dari kobaran api dan dia berteriak terus-menerus di tengah kobaran api. Itu adalah siklus siksaan tanpa akhir yang berulang sampai kehancuran total jiwanya. Hanya dengan begitu dia bisa lolos dari penderitaan ini. Tentu saja, mengapa Guru Woyun harus memberinya kematian yang cepat? Dengan demikian, jiwanya hanya bisa dihancurkan setelah melalui puluhan ribu siksaan berulang. Lupakan semua orang, bahkan yang terhormat Tuan Tianqi pun terkejut. Mata tuannya dibuka selebar mungkin saat dia menatap dengan heran pada wajah Guru Woyun yang jelas dan dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan getaran di tulang punggungnya. Ini terlalu kejam. Gadis kecil ini benar-benar tanpa ampun. Dia telah menggunakan metode brutal seperti itu untuk memastikan bahwa Tuan Abadi akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun lelaki tua itu telah membawanya pada dirinya sendiri. Jika dia tidak menghasut gadis Gu, dia mungkin tidak akan menjadi begitu marah. Tian Xiong, Yu Nyao, Ling Qiao. Guru Woyun mengangkat kepalanya dan berbalik ke arah manusia dan binatang yang hampir selesai dengan alam abadi. Dia dengan dingin mengangkat bibirnya. Setelah selesai membunuh mereka, gantung tubuh mereka di tembok kota dan cambuk mereka untuk dilihat semua orang sebagai peringatan bagi semua orang. Cambuk tubuh mereka untuk dilihat semua orang. Secara umum, tidak banyak yang akan mencambuk mayat musuh mereka di depan umum setelah membunuh mereka. Tetapi Guru Woyun telah memilih untuk melakukan ini, sehingga semua orang akan mengingat hari ini. Ini untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah berani menyentuh orang-orang terdekatnya. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti alam abadi. Semua orang mundur ketakutan. Mereka tampak seperti baru saja bertemu dengan iblis jahat. Guru Woyun mengabaikan tatapan ketakutan mereka dan mengalihkan pandangannya ke arah Rong Xin yang benar-benar pucat. Dia mengangkat matanya yang jernih dan dingin. Apa? Hanya ada beberapa dari kalian yang tersisa di Ordo Kedokteran di sini. Bagaimana kalau kita menunggu sampai pertempuran ini berakhir, dan kamu akan mengantarku ke Ordo Kedokteran? Rong Xin mundur ke belakang dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kamu iblis, iblis jahat. Betul sekali, wanita ini adalah iblis jahat. Hatinya benar-benar bisa menyimpan kekejaman seperti itu.
Rongsin awalnya berpikir bahwa hatinya sendiri sudah cukup jahat, tetapi jika dibandingkan dengan wanita ini, itu seperti penyihir kecil yang bertemu dengan penyihir yang lebih besar. Guru Woyun perlahan menurunkan kelopak matanya dan senyum dingin menggantung di sudut bibirnya. Aku awalnya punya rencana untuk meninggalkan ordo kedokteran sendirian selama ini, hanya Wei Yi yang diizinkan untuk menghancurkanmu. Sayangnya kamu telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kamu lakukan. Wei Yi, Yan, aku ingin kalian berdua mengawasinya. Setelah perang iblis berakhir, kita akan melakukan perjalanan ke markas alam abadi. Bagaimanapun, para peserta dalam pertempuran adalah yang terbaik dari yang terbaik di organisasi mereka, tetapi masih banyak orang lain yang tidak hadir. Guru Woyun telah pergi ke ordo kedokteran sebelum ini dan tidak dapat menemukan Rongsin dan yang lainnya. Sekarang mereka telah bersekutu dengan alam abadi. Mudah untuk membayangkan di mana sisa ordo kedokteran berada pada saat ini. Tidak. Rongsin berteriak saat dia terhuyung mundur perlahan. Tubuhnya yang gemetar menunjukkan betapa dia benar-benar takut untuk dilihat semua orang. Wei Yi berjalan menuju Rongsin dan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Wajah cantiknya menunjukkan pesona yang jelas. Rongsin, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan hidup untuk melihat hari seperti ini? Namun aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Aku sudah menunggu sejak kamu membunuh tuan kita dan menyalahkanku. Kakak senior Yi, aku telah melakukan kesalahan. Aku mohon, lepaskan aku karena persahabatan kita di masa lalu. Rongsin benar-benar tercengang ketakutan, jatuh berlutut ke tanah saat dia terisak-isak dan memohon tanpa henti. Sayangnya Wei Yi telah mengeraskan hatinya sejak lama. Selanjutnya Rongsin telah membunuh tuan mereka, karena itu dia tidak akan pernah memaafkannya. Surga mengawasi tindakan manusia. Kamu akan menghadapi pembalasan karena melakukan begitu banyak dosa. Rongsin, ketika kamu telah membunuh tuan, apakah kamu tidak berpikir bahwa hari ini akan datang? Senyum di wajah Wei Yi perlahan menghilang. Pada saat ini, wajah ramah Tuan Ordo Tua muncul sekali lagi di pikirannya. Tuan, setelah bertahun-tahun aku akhirnya bisa membalas untukmu. Kamu dapat beristirahat dengan tenang di surga sekarang. Adapun adik junior kecil, jangan khawatir Tuan. Aku akan menyelamatkannya dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Guru Woyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat untuk terakhir kalinya pada Tuan Abadi yang masih berjuang di dalam api, sebelum pergi bahkan tanpa melihat ke belakang.